Walaisa 'alaika fihi ma'alan nas. Maka dikatakan kamu tidak diiqab di saat melaksanakan pembunuhan di Makkah dan hukumnya tidak seperti manusia yang lain. Intahaina min tafsir man Mujahid. Al-an nadkhul ila tafsir Qatadah. Dan tafsir Qatadah datang dari jalan pertama di jalan Imam At-Tabari dari Bishr wa huwa Ibnu Mu'ad Al-Aqdi rawi yang thiqah. Dan juga hadatsana Yazid, siapa? Yazid Ibnu Zurai imam. Kemudian meriwayatkan dari Sa'id an Sa'id wa huwa Sa'id Ibnu Abi Arubah min asbatin nas, dari orang yang paling kuat periwayatannya kepada Qatadah, an Qatadah. Maka berkata Qatadah mentafsirkan wa anta hillum bihadzal balad yaqulu bari minal haraj wal ithm, bahwa kamu wahai Muhammad berlepas dari dosa. Apa yang kamu lakukan dengan peperangan di Makkah sampai terjadi pembunuhan dari orang-orang musyrik kafir yang tidak mau tunduk kepada Nabi, maka halal hukumnya. Ini dari siapa? Dari Qatadah. Dan jalan yang kedua diriwayatkan oleh Abdur Razzaq. Maka Abdur Razzaq mempunyai kitab tafsir. Fa Abdur Razzaq sanaduhu Ali a'la min At-Tabari. At-Tabari ba'da al-Bukhari qalil atau fi zaman al-Bukhari. Walakin Abdur Razzaq min masyayikh al-Bukhari. Dia hidup di tabaqah yang ke-9. Imam Al-Bukhari yarwi awalan an Ahmad wa min Ahmad min tulab Abdur Razzaq. Dan Abdur Razzaq arfa. Maka sanadnya Abdur Razzaq an Ma'mar an Qatadah. Undur as-sanad alatul. Ma'mar an Qatadah min tariq Abdur Razzaq. Dan sanaduhu Ali. Dan sanad Ali sangat dicintai oleh semua muhaddis. Baik muhaddis di zaman dulu dan orang-orang yang memeriksa hadis di zaman now. Seperti kita sekarang memeriksa hadis ini senang. Pendek. Ma'mar an Qatadah. Walakin sanad At-Tabari haddatsana Ibnu Bashar, afwan. Sanad At-Tabari haddatsana Al-Aqdi, Bishr Ibnu Mu'ad, baru Yazid Ibnu Zurai, ba'da hada Sa'id Ibnu Abi Arubah, ba'da hada Qatadah. Maka sanadnya sahih dari jalan Qatadah dari dua. Dari jalan Sa'id Ibnu Abi Arubah an Qatadah wa Ma'mar an Qatadah. Maka ini tafsir yang kedua. Mada qala Qatadah di riwayat yang kedua, anta bihi hillun lasta bi'athimin, bahwa kamu halal wahai Muhammad melaksanakan pembunuhan berbeda dengan manusia yang lain. Kemudian tafsir yang terakhir datang dari riwayat Ibnu Zaid. Siapa? Abdurrahman Ibnu Zaid Ibnu Aslam. Yang sanadnya telah kita sebut juga kemarin dari Yunus Ibnu Abdul A'la Al-Misri As-Sadafi Thiqah. An Ibni Wahab, Abdullah Ibnu Wahab Imam. An Abdurrahman Ibni Zaid Ibni Aslam. Maka Abdurrahman Ibnu Zaid Ibnu Aslam di sini mentafsirkan fi qaulihi wa anta hillum bihadzal balad, dan kamu wahai Muhammad dihalalkan pada negeri ini. Qala lam yakun biha ahadun hala ghairu nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka tidak dihalalkan perkara ini kecuali hanya untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kullu man kana biha haraman, semua yang ada hukumnya haram, tidak boleh. Lam yahilu lahum an yuqatilu fiha. Pertama, tidak bolehnya apa? Pembunuhan di Makkah. Kedua, wala yastahilu hurmahu. Tidak boleh untuk melampaui tahrim ataupun al-haram. Maka antum tahu al-haramain, ma makna al-haramain? Dua negeri yang haram. Maksudnya ada kehormatannya. Al-hurum huna bimakna kehormatan. Maka mempunyai kehormatan sendiri. Apa kehormatannya itu nanti akan kita bahas di hadis khusus. Fa ahallallahu Rabbuna jalla wa ala li rasulihi.
Maka dari keharaman dan dari pembunuhan dihalalkan oleh Allah. Faqatalal musyrikin fihi. Maka Allah menghalalkan membunuh orang-orang musyrik dalam perang, dikhususkan pada saat itu saja. Wa kadzalika jaa an Atha ibnu Abi Rabah. Sanadnya juga telah terdahulu kemarin dari jalan Sawar ibnu Abdullah, hadatsana Yahya ibnu Sa'id wa huwa al-Qattan an Abdul Malik. Soal man Abdul Malik wa mahaluh. Pelajaran yang lalu Abdul Malik ibni Abi Sulaiman mahaluh Saduq. Maka sanad ini hasan kepada Atha. Laisa sanad yang sahih, walakin sanad yang hasan, meskipun hasan bisa kita ambil menjadi dalil. An Atha, maka berkata Atha, man huna Atha ibnu Abi Rabah. Wa anta hillum bihadzal balad. Maknanya innallaha harrama Makkah. Lam tahillu li nabi la nabiyukum sa'ah minan nahar. Maka Allah menghalalkan untuk nabi, dan kehalalannya ini hanya beberapa waktu saja. Setelah selesai perang, maka kembali ke haramannya. Sekarang baqiya soal. Apa itu al-haram? Kemuliaan untuk Makkah dan Madinah tidak boleh apa? Kok bisa dikhususkan untuk Nabi halal? Aina dalil ala tahrimihi? Famada ladzi hurrima fihi? Apa yang diberikan rukhsah oleh Allah di dalam ayat ini dan apa yang diharamkan pada asalnya telah datang di dalam hadis. Hadis yang datang dari dua sahabat. Sahabat yang pertama hadis Ibnu Abbas. Sahabat yang kedua dari Abu Shuraih Al-Adawi. Di hadis Ibnu Abbas dikatakan bahwa Nabi Muhammad SAW di saat terjadi perang Fathu Makkah, perang Nabi menyerbu orang-orang Makkah dari kufar Quraisy, maka dikatakan oleh Ibnu Abbas, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaumul fath. Berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hari perang Fathu Makkah, la hijrata walakin jihad. Maka disebutkan di hari peperangan itu, hadal balad harramahullahu yauma khalaqas samawati wal ard fahuwa haramun bihurmatillah ila yaumil qiyamah. Maka Allah memberikan keharaman, kemuliaan untuk Makkah ini. Maka pengharamannya terus berlanjut kepada hari kiamat. Apa pengharaman di sini? Wa innahu lam yahillul qital fihi li ahadin qabli. Tidak diperbolehkan di Mekah ada pertempuran. Maka sekarang soal. Orang-orang Syiah melaksanakan pembunuhan dalam acara haji dan umrah. Boleh apa tidak? Jawabnya tidak boleh. Pembunuhan haram. Apalagi di Makkah. Dan ini telah terjadi dulu. Orang-orang Syiah di saat berkuasa mereka melaksanakan demikian. Dan boleh tidak melaksanakan terorisme. Seperti menyandra orang-orang yang sedang haji. Maka dikuasai Makkah oleh teroris. Ada 50 orang bertopeng membawa AK-47. Misalnya kemudian menyandra orang-orang yang sedang haji. Agar pemerintah Saudiyah misalnya memberikan uang tebusan dan seterusnya. Jawabnya tidak boleh. Perkara terorisme memang tidak boleh, namun di sini lebih parah, berlipat-lipat keharamannya. Karena negeri ini tidak boleh orang membunuh kecuali dengan izin Allah seperti di dalam hadis ini. Maka disebutkan negeri ini negeri yang haram, mempunyai kemuliaan, tidak boleh membunuh sampai hari kiamat. Wa innahu lam yahilul qital fihi li ahadin qabli. Maka
tidak boleh ada yang membunuh sebelum dari aku. Walam yahillu li illa sa'ah. Di sini lebih jelas lagi bahwa Allah mengizinkan aku di dalam ayat ini, wa anta hillum bihadzal balad, itu hanya beberapa waktu saja. Wallahu alam perangnya berapa jam. Yang jelas tidak kemudian sampai hari kiamat boleh melaksanakan pertempuran di sana. Sa'atan minan nahar, hanya beberapa jam dalam siang hari. Maka malam harinya sudah haram lagi. Fahuwa haramun bihurmatillah ila yaumil qiyamah. Maka dia setelah diberikan rukhsah oleh Allah untuk menghancurkan orang-orang kufar Quraisy dan semuanya jatuh kalah dan masuk kepada Islam, maka sudah diharamkan kembali. Sehingga malamnya tidak boleh lagi terjadi pembunuhan. Hanya beberapa jam saja di siang hari. Dan juga la yu'sadu saukahu wala yunqaru soidahu wala yaltaqit ilama arafaha wala yuhtala kholaha. Maka ada beberapa perkara. Pertama, tidak boleh mencabut dan menebang dari tumbuhan-tumbuhan yang tumbuh di sana. Dan tidak boleh mengambil dari barang-barang manusia yang tertinggal di sana. Sehingga jangan ada di Makkah itu ada barang, orang sengaja menyimpan di situ, kemudian barang hilang diambil. Barang hilang diambil. Tidak ada di sana barang-barang hilang. Itu kaidah dasarnya. Namun berapa sekarang maling-maling yang ada di Masjid Al-Haram, maling dari tas. Karena di sana semua orang datang. Dari orang Amerika yang membawa dolar, dari orang Eropa yang membawa euro, dari orang Indonesia yang membawa rupiah. Maka banyak maling-maling di sana. Sehingga CCTV di mana-mana. Ini banyak orang yang tidak faham bagaimana di sana itu haram. Al-muhim, itulah keadaan di sana diharamkan dan bahkan buruan, tidak boleh berburu. Dan haram di sini mempunyai batasan. Apakah seluruh Mekah dalam keadaan haram? Tidak, ada batas, dan batas-batas itu diketahui di sana. Ini batas al-haram. Lalu kalau kita sudah melampaui batas tersebut, boleh berburu? Jawabnya boleh. Tapi boleh maling? Boleh berzina? Tetap tidak boleh. Baik di haram ataupun tidak di haram. Maka para ulama menyebutkan yang masuk di haram dan melaksanakan perbuatan buruk, maka berlipat dosanya. Karena zina di luar haram tidak boleh. Minum khamr di luar haram tidak boleh. Dan merokok madhab kita haram, maka tidak boleh. Nah, yang merokok di dalam haram dan minum khamr di dalam haram dan berzina di dalam haram dan mencuri barang-barang turis, dia sedang minum mak zam-zam, saking nikmatnya lupa. Tas yang berisi paspor dan dolar dan yang lainnya lupa, disimpan di sebelah air zam-zam. Maka kemudian orang ini berdiri, berjalan. Kemudian di tengah jalan ingat, tas saya di sana. Maka dibiarkan luqatah. Dibiarkan barang-barang yang tertinggal. Jangan ada yang, ini ketinggalan, diambil. Itu di zaman now, justru mereka yang lengah-lengah ini dicuri. Allahul musta'an. Al-muhim, itulah yang diinginkan dengan al-haram di sini. Maka di sini ada faidah. Faqala Abbas. Siapa Abbas? Bapaknya perawi Abdullah ibnu Abbas. Ya Rasulullah, ilal idkhir. Ila al-idkhir. Apa makna al-idkhir? Al-idkhir dia tanaman yang khusus. Dan tanaman ini kita mengetahuinya. Orang-orang Yaman mengetahui al-idkhir karena dia tanaman yang memang tumbuh di Arab. Arab sama. Di Saudiah ataupun di Yaman sama tumbuhannya. Dia adalah tumbuhan yang harum. Maka orang-orang Arab di zaman dulu
tidak ada utur-utur, maka membawa idkhir. Di saat sholat Jum'ah mereka membawa idkhir, dimasukkan ke saku mereka, harum baunya. Dan kadang-kadang kami dulu dibagikan oleh sebagian yang membawa idkhir ke masjid, idkhir, dibawa di tas kamu. Maka mereka menyelipkan di imamah, menyelipkan di jambia, menyelipkan di saku, tercium baunya. Nah, dikatakan oleh Abbas, kecuali idkhir ya Rasulullah. Kenapa? Karena kami membutuhkannya untuk menjadi parfum. Maka dikecualikan oleh Nabi, faqala illal idkhir. Kecuali al-idkhir. Boleh kalian mematahkannya dan mengambilnya. Maka ini hukum asal dil haram. Semua dari Makkah yang haram dan di Madinah yang al-haram ada batasannya. Tidak boleh mencabut tanaman-tanamannya yang ada. Dan binatang-binatang di sana baik burung, datang kelinci, mendekati kepada kita, tidak boleh dibunuh, tidak boleh dipanah, tidak boleh diburu, dan seterusnya. Dan apalagi pertempuran, perang. Ini di hadis Ibnu Abbas. Hadis yang kedua datang dari Abu Shuraih Al-Adawi, yang lafadznya juga sama. Bahwa disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yahillu limri'in yu'minu billah wal yaumil akhir an yasfika biha daman. Tidak boleh bagi orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk menumpahkan darah di sini, di al-haram ini. Wala ya'sida biha syajaron, dan tidak mematahkan pohon-pohon yang ada. Maka tidak ada menumbangkan pohon-pohon, tidak boleh di al-haram. Fa in ahadun tarakhasa liqital fali Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fiha. Maka tidak ada memberikan tarkhis kecuali bagi Nabi saja. Faqulu lahu innallaha adina li rasulihi walam ya'dan lakum. Maka katakanlah bahwa Allah memberikan izin kepada Nabi hanya waktu tertentu dan hanya kepada Nabi saja, bukan untuk kalian. Wa inna ma'udina li, kata Nabi, diizinkan untukku fiha sa'ah, hanya beberapa waktu di siang, minan nahar qad adat hurmatuha al-yaum kahurmatiha bil amsi wal yubaligu syahidul ghaib. Maka telah kembali pengharamannya seperti kemarin. Maka di sini menjadi pendalilan, jangan ada yang mengatakan, oh boleh diharam itu untuk berbunuhan sekarang. Kenapa? Karena dulu Nabi diberikan rukhsah dan terus terbuka sampai kiamat. Ini salah. Tetapi sekarang sudah diharamkan kembali. Maka ini yang bisa kita berikan dari ayat yang kedua ini. Maka ayat yang kedua ini di sini ada perkara yang dimudahkan oleh Allah, tidak terjadi khilaf dari ayat yang kedua. Sehingga pelajarannya pun ringan. Pelajaran